untuk COP menyertakan bagaimana video di mana Kak Indah yang di-cut. Tahun lalu, warga Thailand mengorganisir kampanye boikot terhadap Korea Selatan yang angka pertumbuhan wisatawan Thailand yang ke Korea itu adalah minus 21,1 guys. Turun banget kan? Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang band Korea yang lagi rame banget nih diperbincangkan oleh netizen Thailand. Dan bahkan ya guys, topik ini juga sudah sampai ke telinga netizen Korea Selatan. Adapun untuk netizen Korea, di komunitas online itu sudah membagikan tentang sebuah tweet. Tweetnya ini merujuk tentang bagaimana mereka yang kayak ngeband Korea atau seperti ingin memboikot Korea. Dan teman-teman, kurang lebih seperti inilah bagaimana isi cuitannya. Yuk mari kita kulik bareng-bareng ya. Tahun lalu, warga Thailand mengorganisir kampanye boikot terhadap Korea Selatan dikarenakan rasisme dan diskriminasi terhadap warga Asia Tenggara. Tahun ini, jumlah wisatawan Thailand yang berkunjung ke Korea Selatan berada di bawah negara-negara lain hingga mencapai tingkat negatif. Kemudian, OP ini juga menyertakan sebuah screenshot. Screenshotnya itu adalah tentang bagaimana tingkat pertumbuhan wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan. Dan teman-teman dapat diperhatikan, yups, di paling bawah itu ada Thailand teman-teman. Yang angka pertumbuhan wisatawan Thailand yang ke Korea itu adalah minus 21,1 guys. Turun banget kan? Wow. Kemudian di tweet yang berikutnya, si OP mengatakan seperti ini. Hashtag ban Korea mulai menjadi tren lagi di media sosial Thailand setelah banyak warga Korea mulai menyerang warga Thailand dikarenakan RUU Kesetaraan Pernikahan di Thailand. RUU Kesetaraan Pernikahan di Thailand didukung oleh semua partai politik di Thailand, termasuk partai liberal dan juga konservatif. Dan teman-teman juga bisa perhatikan, di sini kan untuk OP-nya itu seperti meretweet sebuah cuitan. Di cuitan ini dibagikan sebuah link. Linknya itu menuju ke artikel berita yang diterbitkan oleh matikon.co.th. TH ini adalah Thailand ya teman-teman. Kalau Indonesia sendiri kan ID, terus Korea KOR. Nah kalau Thailand itu TH. Dan teman-teman juga bisa perhatikan langsung untuk artikel yang dibagikan oleh portal media berita Thailand ini itu menyoroti tentang bagaimana komentar orang-orang Korea yang dianggap kasar dan juga menghina soal Thailand yang mengesahkan hukum pernikahan yang setara. Pada pembukaannya atau awal-awal artikel, media Thailand itu menyatakan informasi soal bagaimana Thailand yang mengesahkan hukum pernikahan yang setara, di mana dari hasil rapat yang dilakukan, Senat menyetujui undang-undang perkawinan yang setara dengan 130 suara, 4 tidak setuju, dan 18 abstain, serta memutuskan untuk mengirimkannya ke kabinet atau instansi terkait untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Peraturan ini mulai berlaku 120 hari setelah diumumkan di Royal Gazette, menjadikan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang mengesahkan undang-undang tersebut. Kemudian baru setelah itu ada kantor berita dari Korea yakni The Kyongyang menginformasikan soal hal tersebut. Dalam isi berita media Korea itu disebutkan maknanya bahwa pernikahan sesama jenis diperkirakan akan terjadi di Thailand pada akhir tahun ini. Thailand sendiri disebutkan menjadi negara ketiga di Asia yang mengizinkan pernikahan sesama jenis setelah Nepal dan juga Taiwan yang mengumumkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan hak yang sama kepada pasangan sesama jenis seperti pasangan lawan jenis. Dan setelah kabar itu dipublikasikan di portal berita itu, netizen Korea pun meninggalkan komentar nih teman-teman. Dan seperti yang didapatkan terakhir kali oleh media berita Thailand ini, kurang lebih ada 496 komentar dengan 77% diantaranya adalah laki-laki yang komentar dan sisanya adalah wanita. Dan kalian tahu nggak nih teman-teman, komentar teratas yang diurutkan dari suka terbanyak, semuanya ini adalah komentar negatif. Kurang lebih seperti inilah beberapa komentar yang disertakan di dalam artikel tersebut. Mari kita baca ya seperti apa komentar-komentar mereka. Semua negara kita harus menolak hal ini untuk generasi mendatang. Artikel ini, rasanya Korea juga harus melakukan hal yang sama. Ini sangat menjijikkan. Pantas nggak sih anak cucu kita menjadi seperti ini di generasi mendatang? Cinta adalah suatu hal yang indah ketika hanya terjadi antara laki-laki dan juga wanita. Negara kita harus menghentikan hukum jahat ini. Negara kita harus memastikan hal ini nggak terjadi.
Jangan biarkan negara ini berakhir. Thailand penuh dengan AIDS. Saya pasti nggak akan menginjaknya. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah beberapa komentar-komentar netizen Korea di portal berita tersebut. Begitu teman-teman. Dan lanjut ke cuitan yang berikutnya. Jika kita perhatikan bagaimana tweet ini, untuk si OP menyertakan bagaimana video di mana Kak Indah yang dikata-katain oleh orang Korea. Itu juga memang sempat viral banget sih teman-teman. Kita juga tahun lalu sempat bahas sih. Yaps, pas isu ini juga heboh, langsung kita bahas kala itu. Kemudian nih teman-teman, si OP mengatakan seperti ini. Video mengenai diskriminasi warga Korea terhadap warga Asia Tenggara lainnya seperti warga Indonesia dan Filipina kini menjadi tren di media sosial Thailand. Atau dalam kata lain, ini juga ramai banget nih diperbincangkan oleh warga Thailand untuk saat ini. Lanjut, di hashtag Ban Korea itu banyak juga loh tweet yang mengekspos orang Korea yang lebih banyak menghina orang Thailand. Banyak cuitan viral yang kini mempromosikan destinasi wisata alternatif. Dengan penurunan tajam jumlah wisatawan Thailand ke Korea, masyarakat Thailand kini memilih Tiongkok, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya sebagai lokasi pilihan mereka. Alright, jadi seperti itulah bagaimana isi cuitannya. Intinya nih, si OP itu menyoroti tentang bagaimana jumlah penurunan angka wisatawan dari Thailand ke Korea Selatan. Menurutnya, salah satu alasan kenapa hal ini bisa terjadi adalah dikarenakan bagaimana ulah dari oknum netizen Korea yang seperti menunjukkan sikap rasisme dan juga diskriminasi. Dan melihat bagaimana cuitan tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Langsung aja kita lihat seperti apa komentar mereka. Komentar pertama ada yang bilang, oke, kemudian hentikan imigrasi ilegal. Oke, mengapa mereka tiba-tiba melakukan hal ini terhadap negara kita? Aku nggak peduli sih dengan mereka, aku bahkan nggak tahu loh ada boykot. Itu bagus, baiklah, bawalah imigran gelap bersama dengan Anda. Aku nggak mengerti dampaknya terhadap kita sebesar itu. Aku sebenarnya suka bahwa mereka akan mengurangi imigran ilegal. Menurutku orang Korea nggak peduli deh. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea yang menanggapi bagaimana cuitan tersebut. Di sisi lain, berbeda dari cuitan tersebut, media Thailand menerbitkan sebuah artikel tentang bagaimana hashtag Ban Korea dan jumlah wisatawan Thailand yang anjlok 20% yang disebutkan dikarenakan masalah imigrasi yang ketat. Dalam laporannya, mereka mengatakan bahwa Korea Selatan mengungkapkan jumlah wisatawan untuk 4 bulan pertama tahun ini. Ditemukan nih guys bahwa orang Thailand yang berwisata ke Korea Selatan mengalami penurunan lebih dari 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dan mereka yang berada di industri pariwisata memperkirakan bahwa hal itu disebabkan oleh tindakan imigrasi yang ketat dan langkah-langkah KETA. Sistem KETA adalah sistem online yang memungkinkan wisatawan dibebaskan dari visa. Sementara itu, beberapa orang berpendapat bahwa sekarang itu ada lebih banyak pilihan, atau dalam kata lain ada opsi lain loh selain ke Korea. Misal untuk Jepang, mereka menyebutkan bahwa mata uang Jepang itu murah. Kemudian banyak juga kok tempat menarik untuk dikunjungi. Kemudian untuk Cina sendiri bebas visa dan biaya hidup lebih murah. So, dalam artian untuk netizen-netizen Thailand ini punya opsi lain loh teman-teman selain berkunjung ke Korea Selatan. Dan teman-teman, di artikel itu juga disebutkan bahwa belakangan ini Korea Selatan masih berusaha untuk mendukung pariwisata dengan bersiap mengeluarkan visa khusus bagi pecinta K-pop dan K-culture yang disebut dengan Hallyu Visa. Jenis visa ini diperuntukkan bagi WNA yang ingin berwisata dan berpartisipasi dalam budaya Korea dengan berbagai cara. Mereka bisa tinggal hingga 2 tahun nih guys. Namun, wisatawan yang pengen dapetin visa ini, itu harus mendaftar melalui lembaga seni pertunjukan di Korea Selatan. So, kesimpulannya adalah untuk mereka-mereka yang berada di industri pariwisata Korea itu mengatakan bahwa alasan kenapa jumlah wisatawan dari Thailand ke Korea Selatan itu anjlok atau sampai menyentuh minus 21,1% itu disebabkan oleh bagaimana tindakan imigrasi yang ketat dan juga langkah-langkah KETA. Begitu teman-teman. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. Aku Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.